Ada luka pengkhianatan keluarga. Tadi dalam cerita adalah yang membuat dia terluka, yang memperkosa dia itu adalah saudara tirinya. Hanya beda ibu, namanya adalah Amnon. Nah, Amnon ini ternyata jatuh cinta kepada adiknya ini. Si Tamar adalah saudara si Absalom, beda ibu. Nah, dia jatuh cinta karena dia begitu tertarik dengan rupa dan eloknya si Tamar. Akhirnya dia jatuh cinta dan dia mengetahui bahwa ini pasti mustahil untuk dapat saya menikahi dia, karena dia adalah saudara saya. Secara hukum, secara norma di zaman Yahudi tidak diizinkan demikian. Maka dia memikirkan jalannya. Tapi ternyata suatu waktu dia punya teman. Dia punya teman yang bernama Yonadab. Nanti di ayat 3 ada ini. Yonadab, dia cerita ke situ sama seperti kita dong. Ketika kita punya sesuatu, kita punya cerita, kita akan pasti cerita kepada teman dekat kita, teman akrab kita. Besti namanya kalau di zaman sekarang. Nah, dia ceritakan, "Hei, siapa namanya? Yonadab, aku jatuh cinta loh sama adiknya Absalom itu. Dia sangat cantik. Aku sangat jatuh cinta sama dia. Dia sangat menarik hati saya." Harusnya teman yang baik menasihati, bukan? Kalau udah seperti ini, dia bilang, hati-hati, itu adikmu loh. Gak boleh itu, karena dia hanya beda ibu aja denganmu. Dia satu ayah denganmu. Dan apa kata orang melihat kerajaan kalau seperti ini kejadiannya? Kamu jangan lakukan itu. Tapi justru sahabatnya Yonadab ini berbeda. Yang dia lakukan justru menyetujui hal itu. Ini kriteria teman yang tidak baik, yang tidak mendukung kita bertumbuh, justru membawa kita kepada kehancuran. Apa yang Anda bilang? Oke, saya akan cari solusi. Nah, supaya dapat solusinya, nanti kamu pura-pura sakit, lalu mintalah kepada raja, ayahmu, "Ayahku, aku mau adikku yang melayani aku membawa aku obat. Dia suapin aku, dia kasih makananku, suruhlah adik saya." Ya Raja Daud, ya hati sebagai ayah juga dia miliki dong. Dia terima permintaan itu. Oke, nah kalau itu permintaanmu, kenapa tidak? Sebagai seorang saudara pasti harus saling memperhatikan, saling menolong ketika sakit. Akhirnya Tamar masuk. Dia bawa makanan, dia bawa obat untuk si Amnon. Ternyata Amnon melakukan yang jahat kepadanya. Setelah diantar, dia suruh tidak hanya sampai di depan, antar lagi di dalam kamarku, di dalam jangku, antar ke sini. Nah, kita boleh baca di ayat 2, kita baca sama-sama, 1, 2 ya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu, sebab anak perempuan itu masih perawan, dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Sampai-sampai si Amnon ini jatuh sakit bukan karena demam, bukan karena dia ada luka, tapi ini jatuh sakit karena cinta. Ternyata sakit karena jatuh cinta ini udah terjadi beberapa ratus tahun yang lalu. Jadi kalau ada muda-mudi sampai saat ini, juga kalau ada yang gundah gulana, merana, meriang, kalau lagi sedang jatuh cinta itu normal, karena udah terjadi dari dulu-dulunya. Saya pernah jatuh cinta, dan itu membuat saya nggak sampai sakit sih. Tapi kepikiran terus bagaimana ini sebelum jadi. Bagaimana supaya bisa dapat ini? Ada perasaan yang seperti tak tertahankan lagi. Nah, Amnon pun demikian, bahkan dia sampai jatuh sakit. Tapi ternyata ujung-ujungnya dia melakukan, melangkahi, menerobos adab, menerobos yang harusnya normal tidak boleh dilanggar. Ini bicara tentang nafsu yang tidak dapat dikendalikan, nafsu yang tidak dapat dikontrol. Bukankah di dalam Galatia dibilang bahwa kendalikanlah diri kita?